Shalom saudara, kita akan menari menyanyi bagi Raja kita, Raja di atas segala raja, Dia layak kita puji dan sembah. Mari saudara yang di rumah menari buat Tuhan, menyanyi meninggikan namanya, sebab Dia layak. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi lagi, nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh ayo bangkit berdiri di rumah-rumah saudara. Jangan hanya duduk, tapi berdiri menari buat Tuhan. Mari rayakan dan nyanyi. Hey! Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Mari rayakan. Ayo lebih lagi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa
Engkau layak kami sembah. Sebab Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Engkau sahabat. Engkau yang terindah, termulia. Kami mau tetap selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, mulut kami, hati kami mau tetap bersyukur, selalu bersyukur kepadamu. Oh, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari nyanyikan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih yang kami terima, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Yang selalu menopang, ku mau selalu hati kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, Kau Bapakku yang setia. Katakan lagi. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur, sebab Dia setia. Yes Lord, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami angkat tangan kami, kami angkat wajah kami mau bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur Bapa, hati kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti yang lagi
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab itu yang Kau kehendaki Bapa, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Syukur, kami mau bersyukur. Ini kami percaya kepadamu. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kami ciptaan-Mu Tuhan. Commit again. Jesus, I belong to you. Jesus, I believe in you. Into your hands, oh, I commit again. With all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Ooh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, kami jalan bersamamu Tuhan. Jalan bersamamu, Kau yang menuntun kami, memberikan kemenangan demi kemenangan. I walk with you wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises
One more time, we will worship you. We will worship. I will worship you, Jesus. I believe in you, Jesus. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that, one more time, Jesus, I believe in you. We belong to you, Lord. Kami milikmu, kepunyaanmu, ciptaanmu. You're the reason that I live, the reason that, Jesus, I believe, Jesus, I believe. Oh, in you. I belong to you. Live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason. You're the reason. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason. Woo! The reason that I live. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada, welcome, kembali lagi kita mempelajari firman Tuhan. Happy Sunday dan happy Monday to Saturday kalau saudara mendengar khotbah ini di hari Senin sampai dengan Sabtu. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucap syukur untuk seluruh kesaksian demi kesaksian yang saudara sudah kirimkan dan sebagian saya sudah bacakan. Saya dikuatkan dengan kesaksian saudara dan saya percaya banyak orang juga dikuatkan. Kesaksian adalah salah satu cara kita memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga pada waktu orang mendengar kesaksian kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan bagi orang lain yang belum mengalami kesaksian yang seperti saudara alami, mereka bisa berkata, Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan dia kreativitas. Berarti Tuhan yang sama juga bisa melakukan hal yang sama kepada saya. Tentunya dengan cara Tuhan yang sangat amat kreatif, tidak harus sama, tapi intinya waktu saya mendengar Tuhan menolong saudara, hati saya dikuatkan dan semakin saya percaya kepada Tuhan.
Haleluya. Dan kalau saudara ada kesaksian lagi, jangan ragu-ragu untuk kirimkan kepada kami ya. Dan ada waktu nanti kita bagikan lagi kesaksian supaya menjadi berkat buat orang lain. Saudara, saya senang dengan kesaksian saudara, tetapi minggu yang lalu ada berita yang tidak enak masuk dalam hidup saya. Saya baca satu artikel dan saya sudah tahu kejadian ini di Indonesia, tapi minggu lalu saya baca artikel tentang kejadian di Amerika. Apa yang terjadi? Ini kabar buruk, saudara. Saya coba cari statistiknya, saudara. Dikatakan divorce rate, orang yang bercerai di Amerika, dari bulan 3 sampai bulan 6 tahun ini, saudara. Dibandingkan dengan tahun lalu, naik 34%. Wow, jumlah yang sangat besar. Apa yang terjadi? Rupanya karena lockdown, karena PSBB. Sekali lagi ini berita di Amerika, data di Amerika, tapi ini juga terjadi di Indonesia. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka bisa divorce? Ada berapa alasan, saudara? Stres, sebagian karena PHK, sebagian karena waktu untuk mengajar anak-anak, homeschooling, waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Karena segala sesuatu sekolah kan tutup harus lewat internet, atau ada rasa cemas, bagaimana dengan gaji mereka yang dipotong, kemudian juga mungkin ada anggota keluarga yang meninggal, atau anggota keluarga yang sakit. Jadi kombinasi daripada hal-hal ini membuat mereka tidak tahan secara emosi, dan kemudian terjadi perceraian. Bahkan saudara, yang mengagetkan saya bahwa ini terjadi kepada orang yang baru menikah 5 bulan atau kurang. Kok bisa ya? Mestinya mereka lebih banyak quality time, waktu bersama-sama. Ya kan ya? Karena lockdown gak bisa kemana-mana, kan lebih banyak interaksi satu dengan yang lain. Tetapi faktanya tidak demikian. Dari situ saya pelajari bahwa quality time, waktu yang berkualitas, itu adalah waktu bersama-sama dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan yang campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang mengagetkan saya itu yang tadi, bahwa newlywed yang 5 bulan ke bawah, kok bisa begitu ya saudara ya? Nah, dari statistik yang terjadi itu, saya segera sadar. Segera saya bisa membaca bahwa si iblis itu sedang menyerang keluarga demi keluarga, atau menyerang semua orang. Dan taktiknya adalah membuat kita capek. Taktiknya adalah disappointment. Taktiknya adalah kekecewaan. Mereka berharap 1 bulan lockdown, oke lah, nanti bulan kedua akan oke. Tetapi pengharapan mereka tidak menjadi kenyataan. Bahkan sampai dengan bulan ini, bulan September, ya, kasus pandemi masih banyak, saudara. Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak enak itu, saudara, saya sedih, saya jadi kepikiran, tetapi puji Tuhan, firman Tuhan datang ke dalam hidup saya. Firman Tuhan yang tadinya saya tidak lagi baca, artinya tidak sedang saya baca di Alkitab, tidak di dalam devotion saya, Bible study saya, tidak dalam saya meditasi firman Tuhan, tapi firman yang lain masuk ke dalam hati saya, menguasai pikiran saya, sehingga saya menjadi tenang. Sehingga saya memperoleh kekuatan. Dan hari ini saya ingin bacakan kepada saudara, saya percaya saudara juga akan diberkati. Ayatnya diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Saya ambil dari TPT Translation. Saya ambil dari translation biasa dulu ya, kemudian kita lihat ke TPT Translation. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Keren kan saudara? Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu strategi iblis, ingin membuat saudara letih, lesu, lelah, dan capek. Tapi janji Tuhan ini memberikan kekuatan yang luar biasa buat saudara dan saya.
Saya bacakan dari versi TPT Translation. Tetapi mereka yang menanti-nantikan anugerah Yahweh akan mengalami kekuatan ilahi. Mereka akan naik dengan sayap-sayap, membubung tinggi dan terbang seperti Raja Wali. Berlari dalam perlombaan mereka tanpa menjadi lelah dan berjalan melalui kehidupan tanpa menyerah. Ayat ini sungguh luar biasa. Ayat ini menjadi rema, menjadi inspirasi buat saya. Dan saya berdoa juga buat jemaat yang dikasih Tuhan. Pemirsa, pendengar yang setia dimanapun saudara berada. Kita bahas satu-satu dari ayat ini yang begitu luar biasa. Nomor 1 dikatakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan anugerah Tuhan. Bahasa menanti ini menjadi bahasa yang luar biasa. Pada waktu saya membaca kata menanti-nantikan ini, saya ingat akan Maria. Dari cerita Maria sama Marta. Marta sibuk melayani dan itu bagus. Marta sibuk bekerja, itu bagus. Tetapi Maria lebih bagus lagi. Setelah dia bekerja atau sebelum dia bekerja, Maria mengambil posisi yang penting, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Jadi kata menanti-nantikan Tuhan itu adalah kata yang luar biasa dan yang saya ingin saudara pelajari. Di tengah-tengah kesibukan saudara, di tengah-tengah waktu yang banyak, luangkan waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Dia ngapain? Saya sudah pernah khotbahkan, saya summary-kan saudara. Maria menerima janji-janji firman Tuhan. Janji Tuhanlah yang membuat kita menjadi berani. Janji Tuhanlah yang memberikan pengharapan dalam hidup kita. Kemudian Maria tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia tidak buru-buru, dia menyembah Tuhan, dia mendengar Tuhan, dia menikmati keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Dia menikmati kalau jalan dalam perjanjian baru, dia menikmati Tuhan yang sudah tinggal di dalam hidupnya yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan kemudian dia jatuh cinta kepada cintanya Tuhan Yesus yang amazing dan luar biasa. Nah, saudara berpikir Maria itu kerjaannya kok seperti itu. Duduk-duduk di kaki Tuhan Yesus, wasting time, membuang waktu. Tidak, saudara. Apa yang terjadi pada Maria? Sebentar lagi saya buat sebuah statement yang akan mengagetkan saudara. Maria menjadi the right woman at the right time for the right ministry. Pernah dengar istilah kan ya, right man at the right job. Orang yang tepat pada jam yang tepat atau waktu yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Itu kombinasi yang luar biasa yang membuat seseorang itu menjadi sangat amat terkenal, saudara. Dan Maria ini adalah wanita yang tahu persis bagaimana waktunya Tuhan. Dia the right woman, orang yang tepat. Di waktu yang tepat artinya dia tahu waktu yang tepat dari Tuhan. Dia tahu waktu yang tepat untuk dia hidup. Dan dia melakukan sesuatu yang tepat yang belum tentu dilakukan oleh orang lain. Atau dilakukan orang lain di waktu yang salah. Maria mengurapi tubuh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus meninggal, saudara. Nah, saudara tahu ya, orang yang meninggal itu kita perlu memberikan penghormatan yang terakhir. Dan itu dilakukan dengan cara diurapi. Tetapi Tuhan Yesus tidak punya kesempatan untuk diurapi. Orang yang begitu terkenal tidak sempat diurapi, saudara. Mengapa? Karena sudah keburu dia meninggal, sudah keburu sore, sudah keburu hari Sabat tiba hari Jumat malam, dan hari Jumat sore jam 6, matahari tenggelam, tidak boleh ada pekerjaan. Jadi tubuh Tuhan Yesus tidak sempat diurapi dan langsung dimasukkan ke dalam kuburan. Wah, penghormatan terakhir tidak jadi dilakukan. Dan itu sesuatu yang tidak bagus di dalam tradisi Yahudi dan saya pikir juga tradisi kita di Indonesia. Tetapi puji Tuhan, tubuh Tuhan Yesus sudah diurapi oleh Maria, saudara. Beberapa hari sebelum Tuhan Yesus meninggal. Dan itu pun diprotes oleh murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Yudas. Ngapain Maria mengambil minyak wangi yang mahal, hasil tabungannya, dia pecahkan buli-bulinya dan dia urapi tubuh Tuhan Yesus. Semua murid-muridnya marah, termasuk Yudas Iskariot khususnya.
Karena dia bukan seneng sama Tuhan, dia bukan karena duitnya yang habis untuk Tuhan, tapi memang dia seorang pencuri. Dia tidak peduli kepada Tuhan, dia ingin memanfaatkan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa apa yang dilakukan Maria itu luar biasa. Dia mengurapi aku sebelum kematianku. Jadi inilah ciri-ciri orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, it is not a wasted time. Waktu saudara menanti-nantikan Tuhan itu, waktu saudara menerima janji Tuhan itu, seperti saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Ini bukan buang waktu saudara, saudara akan dikuatkan. Seperti waktu saudara mendengar puji-pujian tadi, itu tidak buang waktu. Jiwa saudara dikuatkan, mukjizat Tuhan bisa terjadi saudara. Jadi itulah yang dilakukan oleh Maria dan dia menjadi orang yang luar biasa. Saudara tahu nggak pada waktu kita mendengar firman Tuhan seperti Maria, firman Tuhan itu memimpin hidup dia. Jadi hal yang sama pada waktu saudara menantikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu hidup dan luar biasa. Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dia sudah menjelma menjadi firman, telah menjelma menjadi daging. Itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi firman itu bisa memimpin hidup saudara, mencapai cita-cita saudara, mencapai mimpi saudara. Bahkan lebih hebat lagi, firman Tuhan ini akan membuat saudara mencapai mimpi Tuhan dalam hidup saudara yang lebih tinggi daripada mimpi saudara sendiri. Jadi saya udah bilang, di tengah-tengah saya baca artikel yang negatif itu, hati saya dikuatkan dengan janji firman Tuhan ini. Haleluya. Dan pada waktu saudara tinggal di dalam hadirat Tuhan, seperti tadi mendengar puji-pujian. Atau kita ada acara Saturday Worship. Ya, pada waktu kita tinggal menikmati puji-pujian, kita memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi saudara? Di Saturday Worship saya sudah share secara singkat. Tempat yang saudara injak menjadi tempat berkat. Itu cerita Yehosafat. Dia dikepung oleh 3 bangsa yang lebih banyak jumlahnya daripada dia. Apa yang Yehosafat lakukan? Raja Yehosafat, saudara mungkin masih ingat ceritanya atau saya refresh memori saudara. Dia di dalam keadaan terjepit dan takut, tetapi dia berpaling kepada Tuhan, dia mencari wajah Tuhan, dia sadar akan Tuhan. Dan dia membawa pemimpin puji-pujian untuk berperang melawan si musuh. Berperang dengan musuh, dikirim dulu tentara puji-pujian terlebih dahulu sebelum tentara nasional TNI, tentara nasional Israel. Dan apa yang terjadi saudara? Pujian dan penyembahan kita waktu seperti Maria menikmati hadirat Tuhan. Itu menggerakkan TNM, Tentara Nasional, malaikat bergerak. Sehingga bangsa Amon sama Moab bisa bersatu mengalahkan bangsa Edom di pegunungan Seir. Dan mereka membunuh musuh mereka sendiri. Dan setelah itu 2 bangsa ini saling bunuh-membunuh. Dan sisa perang itu adalah jarahan. Banyaknya minta ampun, 3 hari nggak cukup untuk diangkut. Dan tempat itu tadinya saya nggak tahu punya nama atau tidak. Mungkin tidak punya nama, mungkin punya nama yang lain. Tetapi setelah itu terjadi, di mana pujian dan penyembahan diagungkan, dinaikkan kepada Tuhan, tempat itu berubah menjadi the Valley of Barokah. The Valley of Barakah, lembah berkat. Saudara, di tengah-tengah saudara mengalami tantangan dan rintangan, si iblis membuat saudara letih, lesu, lemah, capek. Saudara bisa linger, bisa menantikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Apa yang terjadi? Tentara malaikat membantu hidup saudara dan saya, dan tempat yang saudara injak menjadi tempat berkat. Wow, luar biasa sekali ini saudara. Dan di Saturday Worship kita bikin 2 minggu sekali jam 7 pagi sampai 7.45. Ya, saya mendapatkan kesaksian yang luar biasa pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan ketika menikmati hadiratnya kita jatuh cinta kepada hadiratnya. Saya dapat kesaksian yang banyak saudara. Hidup mereka di-refresh, mereka mengalami kesegaran yang baru.
saya pribadi mengalami kesegaran yang baru. Ini bukan promosi saudara, ini dari Tuhan saudara. Dan saya anjurkan jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia juga, you are welcome untuk hadir di dalam hari Sabtu. Kita doa jam 7 pagi, kita worship, kita concert prayer, dan kita nikmati hadirat Tuhan. Luar biasa ya saudara ya. Yesaya 40 ayat 31 TPT. Tetapi mereka yang menanti-nantikan, apa yang mereka nantikan saudara? Mereka menantikan anugerah Yahweh. Mereka menantikan anugerah Tuhan. Saudara, di tengah pandemi saya yakin saudara banyak mendengar berita yang negatif. Sehingga yang kita pikirkan adalah yang negatif. Tetapi firman Tuhan ini datang. Saya tahu di dunia selalu ada tantangan. Kemungkinan dunia ini semakin lama semakin menurun. Itu wajar karena dunia ini adalah dunia yang sudah tidak sempurna. Kalau masih ada penyakit lagi yang lain yang datang lagi, saya nggak akan heran. Kalau akan ada kerusuhan, saya juga nggak akan heran. Karena dunia saudara dan dunia saya adalah dunia yang tidak sempurna. But saudara dan saya bisa mengalami surga di atas muka bumi ini. Saudara dan saya bisa mengalami anugerah Tuhan buat hidup saudara dan saya. Dan orang-orang yang menanti-nantikan anugerah Tuhan. Haleluya. Menanti-nantikan kebaikan Tuhan. Saya ajak saudara untuk mengerti bahwa di hadapan Tuhan ada anugerah. Ibrani 4 ayat 16 berkata, kita datanglah kepada Tuhan. Saya bacakan ya. Ibrani 4 ayat 16. Jadi kita datang dengan bebas dan berani. Rasul Paulus atau penulis Ibrani berkata demikian. Jadi sekarang mari kita datang dengan bebas dan berani. Kita datang dengan berani saudara. Kenapa? Karena ke tempat di mana cinta bertata, untuk menerima ciuman belas kasihan dan menerima kasih karunia yang sangat kita butuhkan. Kita butuh sekali kasih karunia untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Kalau saudara bilang saya tidak butuh kasih karunia, saudara perlu baca Yesaya 40 ayat 31b, ayat 30. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah. Orang muda itu kenapa bisa menjadi lelah? Hampir nggak mungkin ya. Mereka adalah orang yang kuat karena mengandalkan kekuatan sendiri. Dan menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saya bacakan TPT Translation ya. Bahkan orang-orang muda menjadi lemah dan kelelahan. Para atlet tersandung dan jatuh. Ini ciri orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi di tengah-tengah situasi pandemi, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia bahkan tinggal di dalam hidup kita. Ada anugerah yang berlimpah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ada tata kasih karunia yang luar biasa. Kalau tata penghakiman sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, itu di Golgota, saudara. Dan bagi yang nggak percaya dengan Golgota, apa boleh buat? Mereka akan menghadapi penghakiman. I'm sorry. Karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan. Kalau kita tidak percaya, ya apa boleh buat? Tetapi buat saudara dan saya yang percaya, ada kabar baik. Yang tata yang kita hadapi adalah tata anugerah. Dari kesaksian saudara, saya bisa melihat anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara. Saya juga ada kesaksian yang saya baru dengar dari seorang dokter gigi. Dia prakteknya sulit ya, di masa pandemi orang juga takut datang. Tapi Tuhan kasih dia hikmat sehingga akhirnya dia tidak jadi PHK karyawannya, malah dia dapat order yang lebih banyak. Tuhan kasih dia kreativitas demi kreativitas. Dia melangkah dengan iman. Menurut ukuran manusia dia tidak berani lakukan, tetapi karena dia tahu Tuhan kasih hikmat itu, kreativitas itu dia lakukan, saudara. Kesaksian-kesaksian seperti ini ada, saudara. Berarti apa? Tuhan masih memiliki tata anugerah. Apa sih anugerah? Definisi anugerah. Sesuatu yang bagus, yang positif, yang saudara dan saya tidak
patut untuk mendapatkan. Nggak mampu kita lakukan untuk mendapatkannya. Tetapi dia berikan juga kepada saudara dan saya. Orang-orang yang menanti-nantikan anugerah Tuhan, anugerah Yahweh, akan mengalami kekuatan ilahi. Saya juga suka dengan ayat berikutnya. Ada kekuatan ilahi, bukan kekuatan jasmani. Kalau pakai kekuatan jasmani, tadi saya sudah bacakan Yesaya 40 ayat 30. Tapi dengan kekuatan yang baru, ini luar biasa saudara. Apa sih kekuatan baru ini? Apa sih kekuatan ilahi ini? Di dalam terjemahan Alkitab di Ibrani, di dalam bahasa Greka, Septuaginta, dituliskan sebenarnya seperti Raja Wali. Mereka akan bertumbuh, jadi kekuatan ilahi itu bertumbuh sayap-sayap yang baru. Jadi dari ayat ini Tuhan menggambarkan hidup saudara dan saya sebagai Raja Wali. Sekali lagi, Tuhan menggambarkan hidup saudara dan saya sebagai Raja Wali yang terbang tinggi. Bukan seperti ayam, tapi you are an eagle. Saudara tahu gak sih apa itu eagle? Saya baca. Eagle itu the king of the sky. Raja dari udara. Dan eagle ini, burung Raja Wali ini punya lifespan, hidup itu paling panjang di antara spesies burung Raja Wali burung-burung yang lain. Sampai dengan 70 tahun. Dan mereka terbang tinggi, gagah. Saudara pastilah pernah lihat Raja Wali terbang ya, atau paling nggak di film ya, itu gagah sekali bagaimana mereka mencari mangsa dari ketinggian yang luar biasa. Itu merupakan simbol yang luar biasa, Raja Wali. Nah, orang yang menantikan anugerah Yahweh akan mengalami kekuatan ilahi. Mereka akan naik dengan sayap-sayap, membumbung tinggi. Dan terbang seperti Raja Wali. Saudara, Raja Wali dia terbang pertama 40 tahun dalam hidupnya. Dia juga bisa capek, saudara. Dia juga bisa letih, dia juga bisa lesu rupanya. Apa yang terjadi? Rupanya ketajaman dari paruhnya berkurang. Cakarnya juga berkurang ketajamannya. Dan bulu-bulunya itu sudah menjadi tebal sehingga tidak lagi bisa terbang dengan efektif. Tetapi apa yang terjadi? Setelah 40 tahun mereka mengalami letih, lesu, lemah. Mereka terbang ke tempat yang tinggi, di gunung yang tinggi. Mereka cari sarang di situ, buat sarang di situ. Dan ini yang dilakukan. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka menanti-nantikan Tuhan sehingga mendapatkan kekuatan yang baru. Masa Pak Surkong, Raja Wali menanti-nantikan Tuhan? Saya sebutkan ya, dari yang saya dapat research. Raja Wali itu waktu dia sudah capek, dia menatap kepada sinar matahari, sun, S-U-N. Saya percaya tuh kita bisa lihat seperti saudara dan saya seperti itu burung Raja Wali, kita sadar akan sun, putra Allah. Kalau Raja Wali S-U-N, sun, matahari, kalau saudara dan saya selalu seperti Maria, duduk diam, tinggal di dalam hadirat putra Tuhan, putra Allah, yaitu Tuhan Yesus. Jadi apa yang dilakukan? Mereka memfesan, kemudian paruhnya dipatukkan ke batu karang. Siapa batu karang? Menurut saya itu adalah simbol daripada Tuhan Yesus. Dia adalah batu karang kita yang kuat. Supaya apa? Supaya paruhnya yang sudah tidak tajam mulai lepas, dan akhirnya tumbuh paruh yang baru, yang tajam dan bagus dan luar biasa. Setelah itu dengan paruhnya itu dia mulai mengambil hal-hal yang tidak baik, yang kurang tajam daripada cakarnya. Dia mulai plug it out, apa yang sel-sel yang mati, sel-sel yang tidak bagus lagi, kuku-kuku yang tidak tajam lagi, kulit-kulit yang perlu dikupas, dibuang habis. Sampai kemudian tumbuh lagi cakar yang fresh, yang baru. Dan kemudian dengan paruhnya dia mulai membersihkan, dia mulai mencopoti sayap-sayapnya yang sudah terlalu tebal, yang membuat dia tidak bisa terbang dengan baik. Dan kemudian dia terbang lagi untuk kedua kalinya. Atau untuk fase yang kedua.
selama 30 tahun. 40 tahun pertama dan 30 tahun yang berikutnya. Saya ingin saudara tahu, jangan ada di antara saudara yang mengatakan, aku sudah terlalu tua, sudah terlambat bagiku. Terlambat sudah, kau datang padaku. Tidak saudara, masih ada kesempatan. Seperti Raja Wali diberikan kesempatan 30 tahun lagi hidup. Luar biasa. Dengan kekuatan yang baru, dengan kemampuan yang baru, dengan kreativitas yang baru. Dan yang menyenangkan buat saya waktu saya lihat Raja Wali itu, dia terbang tinggi, sayapnya tidak dikepak-kepakan loh saudara loh. Burung Raja Wali kalau terlalu banyak mengepakkan sayapnya, dia akan capek saudara. Kalau kita mengepakkan sayap kita dengan kekuatan kita, kita akan capek, lesu, letih, lemah, lamban. Tetapi Raja Wali dia hanya mengepakkan sayapnya beberapa kali, kemudian dia akan terbang tinggi dengan effortlessly, seolah-olah tidak pakai gaya apapun, seolah-olah tidak pakai kekuatan apapun. Kenapa? Karena dia memakai kekuatan yang disebut dengan thermal soaring. THERMAL, soaring. Dia itu terbang memanfaatkan udara. Terbang memanfaatkan perbedaan panas dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia memanfaatkan bahkan turbulensi yang ada di dalam angin udara ini. Dan dia effortlessly, tanpa kekuatan dia. Dia memanfaatkan kekuatan-kekuatan alam yang ada yang Tuhan ciptakan. Dia terbang tinggi dengan gagah, dengan luar biasa. Itulah tipikal saudara dan saya. Itulah gambaran saudara dan saya. Di dalam Tuhan, Paulus berkata, aku sudah mati, namun aku hidup. Aku hidup, tapi dengan kekuatan yang baru. Tidak lagi dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku, aku sudah mati. Tapi sekarang dengan kekuatan Tuhan, aku hidup. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalamku. Itulah gaya hidup orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Dan ayat yang B-nya dikatakan mereka berlari dalam perlombaan mereka tanpa menjadi lelah. Mana mungkin kalau bukan kekuatan Tuhan. Mereka akan berjalan melalui kehidupan tanpa menyerah. Wow, saudara. Tadi saya mulai dengan membaca artikel yang negatif. Tetapi firman Tuhan datang memberikan kekuatan yang memberi pengharapan. Dan ini saya bagikan kepada saudara. Saudara pakai waktu hari Minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai waktu hari Minggu untuk mengikuti puji-pujian penyembahan yang ada. Pakai waktu hari biasa untuk carousel supaya kita bisa mendengar kesaksian demi kesaksian, mengaplikasikan firman Tuhan yang ada. Dan jangan lupa juga kita ada Saturday morning worship hari Sabtu jam 7. Pakai itu untuk menerima seperti Maria hadirat Tuhan, sadar akan firman-Nya, sadar akan janjinya. Dan saya jamin saudara pasti akan di-refresh menjadi baru dan menjadi segar. Saya sudah alami, teman-teman lain sudah alami. Haleluya. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk pemirsa dan pendengar yang setia. Tuhan, kekuatan yang baru. Anugerah yang baru. Kesembuhan ya Tuhan mengalir. Shalom Tuhan terjadi. Menjamah setiap kami. Dan setiap kebutuhan-kebutuhan kami bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjamahnya dengan belas kasihan Tuhan. Dan dengan anugerah Tuhan. Dengan bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dengan darah Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, saudara bisa mendengar, melihat betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Dan ini terjadi di muka bumi. Apalagi nanti di surga, saudara. Apakah saudara sudah punya tiket ke surga? Tiket yang gratis. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan ditarik oleh iblis di neraka. Kalau saudara mau ke surga, mau percaya surga, mau hidup nanti di surga. Saudara boleh ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Ya, katakan Tuhan Yesus.
Hari ini aku membuka hatiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai Juru Selamatku. Yang mengampuni semua dosa-dosa dan pelanggaranku. Dan hari ini, katakan hari ini, Engkau jadikan aku putra putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau sudah doa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra putri kerajaan surga. Well, pemirsa yang setia, pendengar yang setia, jemaat yang dikasih Tuhan, waktu saya sudah habis, saya undur diri dan kita ketemu minggu depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang Anda dengar tidak akan sia-sia. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Kata terima kasih adalah kata yang sangat indah dan bermakna. Ada makna terima dan ada makna kasih. Makna terima adalah kita terlebih dahulu diciptakan untuk menerima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan. Makna kasih adalah setelah kita menerima kasih, berkat, dan anugerah Tuhan, kita kemudian menyalurkan berkat tersebut kepada Tuhan dan orang lain. Selama ini kita telah menerima dari Tuhan, sekarang waktu yang tepat untuk kita kasih apa yang ada pada kita untuk Tuhan dalam bentuk persembahan dan perpuluhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih.